Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4. Nah, subtema 4 ini sudah Ibu Tia rangkum pembelajarannya dari PB1 sampai dengan PB ke-6. Silahkan disaksikan baik-baik ya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari bahasa Indonesia, PKN, SBDP, serta matematika. Nah, di saat musim hujan seperti ini, akan ada penyakit yang muncul. Selain flu dan batuk, yang harus kita waspadai adalah demam berdarah atau DBD. Ciri-cirinya, biasanya tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Demam berdarah, penyakit berbahaya dan mudah menular. Siapa yang menularkannya? Yang menularkan adalah nyamuk demam berdarah. Nah, yang harus kita lakukan apa sih? Yang harus kita lakukan adalah dengan 3M. Bukan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya, tapi menguras, menutup, dan mengubur. Serta dilakukan pengasapan atau fogging. Nah, dari bacaan yang baru saja Ibu Tia bacakan, apa sih masalah yang ada? Apakah kalian sudah menemukannya? Nah, masalah yang ada adalah DBD atau demam berdarah dengue. Kalau masalahnya sudah kita temukan, apakah kalian menemukan kalimat penyelesaian masalahnya? Apa sih kalimat penyelesaian masalah itu? Kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi nasihat atau saran untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah. Kalimat penyelesaian masalah ditandai dengan kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah. Untuk membuat kalimat penyelesaian masalah, kita harus mengenali masalah dengan baik, mengetahui penyebab masalah, dan mencari penyelesaian masalah yang termudah. Nah, tadi masalahnya adalah DBD. Kalimat penyelesaian masalahnya adalah dengan cara melakukan 3M. Selain kalimat penyelesaian masalah, kita juga ada kalimat saran. Kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan. Kalimat yang digunakan berguna memberikan bantuan atau untuk memperbaiki ataupun membantu orang lain. Contoh kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Selain kalimat saran dan kalimat penyelesaian masalah, ada juga kalimat masukan. Kalimat masukan adalah kalimat yang berisi nasihat untuk orang lain. Kalau saran kita bisa mengucapkannya, kalau masukan misalnya nih, tulisan kamu sebenarnya sudah bagus, tapi sebaiknya kamu menulisnya lebih hati-hati lagi. Jadi tulisannya lebih indah. Itu termasuk kalimat masukan. Kalimat masukan sebaiknya disampaikan menggunakan kalimat yang santun, tidak boleh dengan kalimat yang tidak bagus ya. Nah, setelah kita belajar tentang kalimat penyelesaian masalah, kalimat saran, dan kalimat masukan, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa sih? Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir, dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Jadi, intinya adalah hak itu adalah yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Nah, hak dan kewajiban itu ada berdasarkan lingkungannya. Kalau misalnya kalian sebagai anak di anggota keluarga, lingkungan keluarga, hak yang harus kalian dapatkan adalah mendapatkan kasih sayang, diberi nafkah oleh orang tua atau diberi uang jajan, mendapatkan perhatian, dan mendapatkan pendidikan yang layak.
Kewajibannya sebagai anggota keluarga, kalian harus menghormati orang tua, membantu orang tua, menjaga kebersihan, dan menuruti nasihat orang tua selama tidak menyimpang. Apa sih maksudnya tidak menyimpang? Selama nasihat itu baik untuk kalian, misalnya kalau ada orang tua yang menyuruh kalian, cobalah kalian pergi mencuri. Nah, itu tidak harus dilakukan. Tapi misalnya orang tua memberikan nasihat, ayo nak, belajar yang rajin, rajinlah baca buku. Nah, silahkan kalian lakukan nasihat orang tua tersebut. Ada tanggung jawab juga sebagai anggota keluarga. Anak mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan serta ketertiban dalam keluarga. Kalau di lingkungan sekolah, hak seorang anak di sekolah adalah sebagai siswa kita berhak mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman, berhak mendapatkan pengajaran dengan siswa yang lain, berhak menggunakan fasilitas sekolah, dan berhak dibantu oleh pihak sekolah saat mendapatkan kesulitan. Sedangkan kewajibannya sebagai siswa, kita wajib menaati peraturan sekolah, wajib menghormati guru dan teman-teman, wajib berbicara dengan sopan, serta wajib kebersihan. Tadi sudah di sekolah, sudah di rumah, sekarang di lingkungan masyarakat. Sebagai anak di lingkungan masyarakat, kita berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan bersih, serta berhak bersosialisasi dengan anggota komunitas atau anggota masyarakat. Kita juga berhak menggunakan fasilitas lingkungan yang ada. Sedangkan kewajibannya adalah kewajiban sebagai anak di lingkungan masyarakat ya, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati dan berbuat baik pada tetangga, kemudian mentaati peraturan yang ada di lingkungan sekitar. Tadi sudah hak dan kewajiban di lingkungan rumah, hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Sekarang akan ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalian sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Tadi ya, pengertian hak. Kalau dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan, keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Kewajiban itu harus kita lakukan, tergantung situasinya. Sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing, supaya mendapatkan hak sebagai warga negara yang baik. Nah ingat, untuk mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Di sini ada beberapa contoh hak warga negara. Bisa dibaca ya, berhak mendapat perlindungan hukum, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercaya, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sedangkan untuk kewajibannya adalah wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Wajib membayar pajak. Nah, nanti ketika dewasa kalian wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang ketiga, wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dari hak dan kewajiban di setiap lingkungan, pasti isinya sama. Kita berhak mendapatkan perlindungan, mendapatkan lingkungan yang nyaman, mendapatkan pengajaran. Kewajibannya, kita wajib untuk menghormati, kita wajib untuk mengikuti peraturan yang ada. Apakah kalian sudah melakukan semuanya? Nah, tadi berhubungan dengan berhak atau bebas untuk memeluk agama. Di sini kita akan belajar agama dan hari besarnya. Setiap warga negara bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercaya. Nah, merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Di sini ada Udin dan keluarganya. Udin adalah
seseorang yang beragama Islam. Udin merayakan Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Kemudian ada Beno dan Edo. Beno dan Edo adalah seseorang yang beragama Kristen dan Katolik. Beni dan Edo beragama Kristen dan Katolik. Mereka merayakan Natal. Kemudian ada Lani. Lani beragama Buddha. Lani itu merayakan Hari Waisak. Nah, di sini ada siapa? Ada Dayu. Dayu beragama Hindu. Ia merayakan Hari Nyepi. Terakhir siapa coba? Terakhir adalah Meli. Meli beragama Konghucu. Ia merayakan Imlek. Nah, selain Udin, ada satu lagi yang beragama Islam. Siapa coba yang pakai kerudung? Ya, Siti. Siti beragama Islam sama dengan Udin. Siti dan Udin merayakan Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Tapi semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita hidup rukun atau hidup damai. Tadi perbedaan suku dan agama. Kita pelajari suku di teman-teman kita yang ada di buku temanya. Ada siapa aja ini? Ada Dayu, ada Edo, ada Siti, ada Lani, ada Udin, dan ada Beni. Dayu itu sukunya adalah suku Bali. Sedangkan Beni itu adalah suku Batak. Siti itu berasal dari suku Minang atau berasal dari Pulau Sumatera. Sumateranya bagian barat, jadi kota Sumatera, Provinsi Sumatera Barat. Lani itu adalah orang atau suku Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Tapi Lani itu bukan orang Cina ya. Lani itu sudah menjadi orang Indonesia dengan suku Tionghoa. Terakhir Udin. Udin itu adalah memiliki suku Sunda atau suku Jawa. Udin itu dari Pulau Jawa. Yang terakhir Beni. Beni itu adalah suku Papua yang paling ujung dari negara Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia dan sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Sudahkah kalian menjaga lingkungannya? Nah, kalau sudah, berarti kita sudah berbuat baik untuk negara. Selanjutnya, kita akan belajar teknik melipat. Setelah kemarin kita melakukan praktek melipat baju, kita juga bisa melipat kertas. Lipatan kertas itu biasanya kalian kenal dengan origami. Teknik melipat adalah teknik dalam membuat karya seni ataupun kerajinan tangan yang secara umum bahannya adalah kertas yang diproses sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan tanpa menggunakan alat perekat atau lem. Teknik ini dinamakan dengan origami di Jepang. Teknik melipat kertas ini adalah salah satu teknik membuat kerajinan tangan berbahan kertas yang mudah diajarkan serta menyenangkan untuk dilakukan. Aktivitas teknik melipat ini melatih imajinasi juga kerapian, sekaligus menjadi sarana komunikasi yang efektif dengan anak-anak sehingga baik dilaksanakan dalam mengisi waktu luang keluarga. Seperti apa sih teknik melipat atau origami? Nah, origami itu bisa kita lihat di sini, bisa menyerupai binatang-binatang. Kalian melihat binatang apa saja tuh? Ada kelinci, ada bebek, ada burung, ada katak, ada gajah, ada ikan paus, ada angsa, ada rubah, ada apa lagi? Nah, di sini juga di buku tema kalian bisa melihat teknik melipat untuk membuat topi. Silahkan kalau kalian ada waktu luang, silahkan lakukan membuat topi. Dan caranya atau langkahnya bisa kalian lihat di buku tema subtema 4, tema 4 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian matematika, tetap dengan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, yaitu kemungkinan. Ayo kita ingat lagi, bisa tidak? Ibu mempunyai 150 jeruk. Jeruk itu dibagikan atau diberikan kepada 3 orang. Tiap orang mendapatkan sama banyak.
Berapa jeruk yang diterima masing-masing? Nah, ini ada 150 dan ibu akan membagikan ke 3 orang. 3 orang, 1 orang itu mendapatkan 1 plastik masing-masing. Kita dengan cara yang pertama, 150 dikurangi 50 dikurangi 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Nah, karena ada 3 kali pengurangan berulang dengan 50, maka pembagiannya ditulis 150 dibagi 3. Langsung ya, kalau sudah hafal 150 dibagi 3 adalah 50. Jadi tiap orang mendapatkan 50 jeruk. Di sini Ibu Tia punya contoh soal. Nenek Asri ingin membagikan permen kepada cucu-cucunya dengan jumlah sama banyak. Cucu Nenek Asri berjumlah 15 orang. Berapa banyak permen yang harus Nenek Asri siapkan? Berapa banyak permen yang diterima setiap cucu Nenek Asri? Kita lakukan dengan kemungkinan. Karena hasil baginya adalah 15, maka yang harus diperhatikan adalah perkalian 15 atau tabel perkalian 15. Di sini banyak permen adalah 15. Kalau banyak permennya tidak diketahui, tapi jumlah cucu Nenek Asri adalah 15, maka 15 dibagi 1 atau 15 dikali 1 sama dengan 15. Berarti kalau dengan kemungkinan pembagian 15 dibagi 1 dapatnya 15. Kemudian kemungkinan yang kedua, ada 30 permen dibagi 2 tiap anak. Berarti 15 cucu Nenek Asri akan mendapatkan 2 buah permen. Yang ketiga, 45 permen yang akan didapatkan tiap anak adalah 3. Tetap cucu Nenek Asri jumlahnya 15. Setelah kemarin kita kemungkinan menggunakan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, sekarang kita akan menggunakan kemungkinan dengan pembagian. Pembagian itu akan mudah jika kalian hafal dengan perkalian. Sekarang ada contoh yang lain. Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Nah, berarti kita harus mencari yang hasilnya 100. Tapi bukan perkalian, kita mencari pembagian. Berapa kue yang harus ibu buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Karena hasil baginya 100, maka yang harus diperhatikan adalah perkalian 100 atau tabel perkalian 100. Caranya seperti ini. Banyak anaknya ada 100. Kalau misalnya setiap anak dibaginya 1 kue, maka banyak kuenya adalah 100. Tapi kalau misalnya setiap anak itu akan mendapatkan 2 kue, maka 100 dikali 2. Berarti 200 kue dibagi 2 kue setiap anak. Maka banyak anaknya adalah 100. Karena kita mengetahui banyak anak atau jumlah anaknya ada 100, kita bisa melakukannya dengan mengkalikannya dengan angka-angka yang kalian pikirkan. Misalnya yang pertama adalah 100 dikali 1. Banyak kuenya ada 100. 100 dikali 2. Banyak kuenya ada 200. 100 dikali 3. Banyak kuenya ada 300. Kalau misalnya setiap anak mendapatkan 5 kue, berarti banyak kuenya ada berapa? Betul, 100 dikali 5. Berarti ada 500. Kalau misalnya anaknya, setiap anak akan mendapatkan 10 kue. Dapat berapa coba? Dapat kuenya ada berapa coba? 100 dikali 10. Berapa 100 dikali 10? 100 dikali 10 adalah 1000. Berarti Ibu Udin harus membuat 1000 kue. Nah, semoga kalian mengerti. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya lewat WA atau kolom komen di Classroom. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran tema 4, subtema 4 yang sudah Ibu Tia rangkum dari pembelajaran 1 sampai 6. Silahkan kalian mengerjakan tugas di Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.